bagaimana sih kita menyikapi perbedaan dengan cara yang teduh, terlebih perbedaan dalam pola pikir, dalam menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam kancah perpolitikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi halaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Rifil Muslim City di Kedai Teduh Kone Widodo. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tadi menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka? Bhinneka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab menerima perbedaan. Pada dasarnya perbedaan itu indah. Perbedaan itu fitrah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dengan baik, dengan bijak, dan dengan teduh. Kenapa pada edisi kali ini kita membahas tentang adab menerima kebinekaan? Karena berdasarkan banyak suara, banyak netizen yang membahas tentang perbedaan-perbedaan, terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan akbar yang menentukan masa depan kita, khususnya pada 5 tahun ke depan. Perbedaan ataupun kebinekaan itu perkara yang fitrah dan perkara yang indah. Bayangkan ketika Anda dengan pasangan Anda tidak berbeda, dalam hal ini jenis kelaminnya, tentunya tidak akan indah. Kenapa kita membahas kebinekaan? Karena sesuai dengan channel kita yang berarti Kedai Teduh. Kedai itu kita menyajikan apa yang dipesan oleh pelanggan. Jadi dalam beberapa hari ini banyak yang minta, banyak netizen, banyak membahas bagaimana sih kita menyikapi perbedaan dengan cara yang teduh, terlebih perbedaan dalam pola pikir, dalam menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam kancah perpolitikan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, di sini saya mengajak kepada sahabat-sahabat yang budiman untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai golput. Terkait mau memilih nomor 1 atau nomor 2, itu terserah panjenengan semua. Fokus di sini adalah bagaimana kita yang ke nomor 1, nomor 2 beradab yang baik. Beradab yang baik itu seperti apa ketika dalam kancah perpolitikan? Silahkan Anda mendukung jagoan Anda masing-masing, memuji setinggi langit. Akan tetapi usahakan jangan sampai mencederai atau menggembosi dari jagoan teman Anda. Dan terlebih jangan sampai memproduksi hal-hal yang berbau dengan hoax yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya. Sering-seringlah tabayun, sering-seringlah saring sebelum sharing. Dan jangan sampai kita ta'assub atau taklid atau yang diindonesiakan dengan fanatisme kita. Dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwasanya kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada Rasul, dan patuh pada pimpinan-pimpinan yang sah dan yang berlaku. Nah, bagaimana kita menentukan pimpinan yang baik? Caranya dengan tidak golput. Silakan Anda memilih
pasangan nomor 1 atau nomor 2, atau silahkan gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin tanpa mencederai pasangan yang lain, dan dukung siapapun yang menjadi pemenangnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 dikatakan, asa antakurahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah sudah kau ulang. Yang kurang lebih artinya, terkadang apa yang kamu benci itu adalah yang terbaik untuk kamu, dan terkadang apa yang kamu sukai itu justru yang menjadi perkara yang jelek untuk kamu. Jadi di sini kenapa saya mengangkat ayat itu? Terkait Anda memilih nomor 1 maupun nomor 2, ketika sudah terjadi pemilihan umum yang dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, itulah pemenangnya. Maka harus kita dukung, walaupun misalkan pemenangnya bukanlah calon yang Anda idam-idamkan, Anda idolakan. Karena inti dari kebinekaan adalah persatuan Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Janganlah terlalu fanatik. Calon nomor 1 misalkan menjelek-jelekan nomor 2, atau calon nomor 2 menjelek-jelekan nomor 1. Bagaimana kita membuat pemilu yang teduh, yang damai, yang sejuk dengan cara silahkan, seperti saya bilang, silahkan muji setinggi langit calon idola Anda, dan tanpa mengebiri, tanpa merendahkan calon dari selain jawaban Anda. Dalam surah Ali Imran ayat 159 terdapat potongan ayat wasyawirhum fil amri ila akhir ayat. Fokus di sini adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala sesuatu. Ini sesuai dengan Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata-kata musyawarah yang sesuai dengan ayat yang saya angkat. Jadi dalam menghadapi suatu perkara sering-seringlah bermusyawarah, karena dalam bermusyawarah pasti ada solusi dari suatu hukum. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sebuah komunitas dalam menentukan suatu perkara yang dicari solusinya, bukan mencari menang ataupun kalah, tapi mencari sebuah penyelesaian suatu hukum, sebuah solusi yang tujuannya untuk meneduhkan. Jadi siapapun nanti yang memenangkan pilpres, entah itu nomor 1 ataupun nomor 2, maka kita harus mendukungnya, harus mematuhinya agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar, dan bisa segera menyelesaikan PR-PR dari bangsa Indonesia yang belum terselesaikan. Sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah Subhanahu wa taala, patuhilah Rasulmu, dan patuhilah pemimpin yang sah, pemimpin yang berlaku bagi kalian semua. Kiranya itu yang bisa kita bahas pada edisi kali ini. Untuk edisi berikutnya, atau ada dari sahabat-sahabat yang ingin berkeluh kesah, bikin sharing, bisa meninggalkan komentar di channel YouTube atau di akun Instagram yang nanti akan dibahas oleh admin dan akan kita bahas di edisi-edisi berikutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede teduh, apone dituduh. Halo guys, jangan lupa pantau terus channel ini, Gede Teduh. Walaupun ada yang lain, jangan lupa subscribe untuk channel yang satu ini. Oke.